Dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu di saat Allah sibukkan diri kita untuk selalu sibuk mencari kebaikan-kebaikan. Kita minta mudah-mudahan ya Allah, saya kau takdirkan termasuk orang yang senang dengan kebaikan, cinta dengan kebaikan. Itu Allah yang kehendaki. Ini bukan berkat kita, saudara. Allah ini yang berkehendak kita kumpul di tempat yang baik. Bukan kebiasaan kita, bukan. Kemudian sebagian manusia juga Allah ciptakan ada, dia selalu hobi berbuat kejelekan. Ditutup rapat-rapat oleh Allah pintu kebaikan. Gak tergerak apabila orang melakukan kebaikan. Hatinya terkunci. Tapi di saat ada maksiat, dia paling depan. Ada nggak yang begini? Ada nggak? Ada. Jangan bilang banyak, ada aja gitu, ada. Makanya kata Nabi, beruntunglah orang yang selalu dibukakan pintu kebaikan, dikunci rapat-rapat pintu keburukan. Jadi nikmat Allah itu terbagi tiga. Nikmat yang kecil, yang besar, dan nikmat yang sempurna. Nikmat yang kecil ini, segala fasilitas duniawiyah, segala kenikmatan yang terbilang nikmat duniawiyah, itu menurut ulama kecil. Walaupun sudah termasuk orang yang paling kaya. Katakanlah sudah paling kaya. Rumah bertingkat, mobil banyak. Tapi juga katakan nikmat yang kecil. Sebab itu terbatas nikmat tadi. Terbatas dengan faktor waktu atau usia. Ada kalanya kita ninggalin harta, ada kalanya harta ninggalin, berarti terbatas. Apa diantaranya keterbatasan nikmat yang kita miliki di dunia ini? Mungkin dengan faktor usia. Dulu kita makan, segala pun yang kita makan enak. Tapi udah tua, kurang enak. Ini yang dikatakan nikmat yang terbatas. Sehingga ulama mengatakan nikmat dunia itu nikmat yang kecil. Dulu sih kita, yang penting ada duitnya. Mau makan apa aja dah. Cuman kita pengen makan, gak ada duitnya. Itu doang. Itu yang bikin nikmat terbatas. Bagaimana cari nikmat terbatas ini? Kita meraih nikmat yang besar. Nikmat surganya Allah. Dengan asbab nikmat yang kecil, ya, yang terbatas ini, umur yang terbatas, kemudian kita gunakan untuk mencapai ridho Allah, berbagai macam ibadah, untuk meraih nikmat yang besar. Nikmat surga. Jadi nikmat surga itu bagian nikmat yang besar. Sebab apa yang kita lakukan selama hidup di dunia, baik itu berbentuk ibadah atau yang lainnya, ya ibadah ini bukan ibadah kepada Allah saja, ya ibadah kepada manusia itu namanya ghairu mahdhah, hablum minallah wa hablum minas. Kita ada kaitannya. Kemudian semua ibadah kita terima, capek. Ibadah capek. Kalau kita sih, saudara, belum seberapa ibadah kita. Ulama-ulama dahulu itu untuk mencapai makom yang tinggi di hadapan Allah, sehingga mereka itu mendapatkan wilayah. Entah itu julukan wilayah wali abdal, ya, atau wali aqtab, atau wali al-ghaus, di tingkatan-tingkatan wali ini. Ya. Jadi tingkatan wali abdal itu adalah tingkatan wali yang bisa menggantikan posisi di saat orang ibadah. Contoh, ya, di saat orang berkumpul yang jumlahnya 40 orang dalam rangka ibadah, di situ ada salah satu ibadah orang tadi akan diterima oleh Allah. Dan apabila perkumpulan 40 orang dalam rangka ibadah diterima satu aja oleh Allah, semua menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah. Begitu juga doa kita dikabulkan oleh Allah. Asbab orang satu tadi. Ini kan kumpulkan lebih 40 orang nih. Ya. Hanya dirahasiakan oleh Allah. Siapa itu yang menjadi perwakilan doa kita diterima? Dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Agar kita saling berhusnuzon, berbaik sangka satu antara lainnya. Jangan kita mengklaim diri kita paling sempurna,
Jangan orang lain selalu kita cari kekurangannya. Nggak bisa. Ya. Yang namanya kalau manusia hidup pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Keberuntungan yang Allah berikan buat hambanya apabila kita bisa melakukan kebaikan. Ini satu nikmat dari Allah. Ini pilihan dari Allah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna minan nasi nasan. Sesungguhnya sebagian daripada manusia itu ada kelompok satu, mafatihal khair wa maghaliqasy syarr, selalu dibuka oleh Allah pintu-pintu kebaikan buat orang tadi. Sementara orang tadi itu gak sempat untuk melakukan perbuatan dosa. Ini nikmat katanya. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu di saat Allah sibukkan diri kita untuk selalu sibuk mencari kebaikan-kebaikan. Sehingga tidak disempetin tuh untuk melakukan keburukan. Contoh, ya. Jangankan jauh, di samping rumah ada dangdut dia nggak keluar tuh. Bahasa gampangnya begitu. Di samping rumah ada perbuatan maksiat dia nggak mau tahu. Kenapa? Memang Allah nggak kehendaki orang tadi untuk melakukan yang tidak baik. Yang dikehendaki oleh Allah itu orang tadi selalu melakukan kebaikan. Ini yang semacam ini yang bagus nih. Kita minta mudah-mudahan ya Allah, saya kau takdirkan termasuk orang yang senang dengan kebaikan, cinta dengan kebaikan. Itu Allah yang kehendaki. Ini bukan berkat kita, saudara. Allah ini yang berkehendak kita kumpul di tempat yang baik. Bukan kebiasaan kita, bukan. Itu yang pertama. Beruntung. Kemudian sebagian manusia juga Allah ciptakan ada, dia selalu hobi berbuat kejelekan. Ditutup rapat-rapat oleh Allah pintu kebaikan. Gak tergerak apabila orang melakukan kebaikan. Hatinya terkunci. Tapi di saat ada maksiat, dia paling depan. Ada nggak yang begini? Ada nggak? Ada. Jangan bilang banyak, ada aja gitu, ada. Ya, ada. Makanya kata Nabi, beruntunglah orang yang selalu dibukakan pintu kebaikan, dikunci rapat-rapat pintu keburukan. Dan celakalah kata Nabi orang itu yang selalu dibuka pintu keburukan, tetapi ditutup rapat-rapat oleh Allah pintu kebaikan. Sampai-sampai Nabi berdoa, wala taj'al ya musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah dalam agama saya. Selalu saya ulang-ulang. Apa maksudnya? Ya Allah, jangan kau jadikan musibah dalam agama saya. Di saat orang berbondong-bondong melakukan kebaikan, Allah nggak gerakin hati kita untuk melakukan kebaikan. Itu namanya musibah. Ya. Jadi kembali, nikmat dunia, nikmat yang terbatas, raihlah. Ya, bersungguh-sungguhlah untuk meraih nikmat yang besar, yaitu surga Allah. Surga yang Allah akan berikan kepada hambanya, kita awali dari dunia ini. Kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bertanamnya negeri akhirat. Terserah saudara, apa yang mau ditaruh-taruhin. Ya. Allah siapkan nih, ya, ladang yang begini luas. Apa maksudnya ladang? Kebaikan yang begini luas. Terus saudara, apa yang kita mau tanam dunia ini? In khairan khairun, apabila baik insyaallah baik, wa in syarron fasyarrun, kalau jelek ya jelek. Tinggal saudara, Allah bebaskan. Ya, Nabi pernah dipesan ya oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, kerjakan semua kamu, terserah. Tapi ingat, ya apa yang kau lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Ini hadis khusus buat Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tapi umumnya buat kita semua. Kalau Nabi Muhammad nggak mungkin berbuat kejelekan, nggak mungkin. Tapi malaikat Jibril berikan, silakan kau kerjakan ya Muhammad, terserah kamu apa saja. Ingat,
perbuatan yang kita lakukan akan ya dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian selanjutnya nikmat yang sempurna, ini yang paling nikmat nih. Saat nanti hamba-hamba Allah menjadi penghuni surga, kalau tampakkan zatnya itu kepada hambanya, disitulah nikmat yang tidak ada tara dan bandingnya. Ada hamba Allah yang masuk surga, tapi Allah nggak ridho, ada. Ya, ada. Tidak semua penghuni surga itu ridho, Allah ridho. Yang membuat dia masuk surga itu dikarenakan dia beriman. Walaupun sekedar mengucapkan kalimat apa? Tauhid. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha, segitu doang tuh dia ngucapin tuh. Itulah yang menyebabkan orang tadi masuk surga. Tapi belum tentu Allah ridho. Paham ya? Ini yang bagus itu kita masuk surga, mudah-mudahan amin, Allah ridho dengan kita. Nah itu nanti bisa memandang zatnya Allah. Nah sekarang sedikit ya, kita keluar sedikit, tapi tujuannya sama. Ketika Rasulullah SAW ya masuk ke rumah Siti Aisyah sedang mencari jarum yang jatuh. Gak ketemu tuh jarum. Tapi ketika Rasulullah masuk ke rumah Siti Aisyah, langsung tuh rumah Siti Aisyah terang. Sehingga jarum itu bisa diambil. Di situ Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Sungguh rugi dan celakalah orang yang tidak mampu memandang wajahku nanti pada hari kiamat. Kalau memandang wajah Nabi Muhammad aja nggak mampu, bagaimana memandang wajah Allah? Kan gitu. Ketinggian nggak bisa. Ketinggian Allah dikalahkan dengan ketinggian Nabi Muhammad. Tapi contoh yang paling gampang. Siapa itu orang yang tidak mampu memandang wajahnya Nabi Muhammad? Satu, orang yang durhaka pada kedua orang tuanya. Hati ya orang tua. Jangan sampai orang tua itu kecewa ya dengan kehadirannya kita, dengan kelakuannya kita. Kalau peribahasa ya gampang, senanginlah hati orang tua. Pandai-pandailah mengambil hati, jangan pandai-pandai memakan hati. Kalau pandai kita mengambil hati, apa juga yang kita minta sama orang tua dikasih. Itu gampangnya. Tapi kalau kita makan hati mulu gimana? Yang ada sumpah serapah. Nah orang yang semacam itu kata Nabi tidak akan mampu nanti memandang wajahku kata Nabi. Kan kita baca tuh sayangnya. Man ra'a wajha ya yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Man ra'a wajha kaya yas'ad, siapa orang yang memandang wajahku kata Nabi, merekalah termasuk orang yang bahagia. Yang dikuatkan dengan hadis ya, nanti pada hari kiamat termasuk orang yang tidak baik bisa memandang wajah Nabi Muhammad tadi itu. Nah saudara, kita barangkali, masa iya, ini bahasa bodohnya kita nih, masa iya. Tidak terbayangkah kita itu nanti orang kumpul semenjak zaman Nabi Adam, kumpul semua jadi satu, menjadi umat Nabi Muhammad. Berapa miliar jumlah manusia? Kira-kira kita bisa nggak melihat wajah Rasulullah? Ada orang kumpul nih, ya, ratusan ribu. Ada orang yang kita cari itu. Kira-kira susah apa gampang tuh? Ya. Ini ada orang yang kita cari nih, Haji Gatong deh kita cari. Umpama nih. Susah nggak kita cari? Ini orang kumpul ratusan ribu. Itu baru jumlah ratusan, bagaimana orang jumlah miliaran? Tapi dengan kemudahan Allah berikan kesempatan kita memandang wajah Nabi Muhammad, apa bekalnya? Banyakin baca salawat sama Rasulullah.
Tuh, orang yang baca salawat sama Rasulullah, insya Allah kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ini doang modalnya, Pak. Satu kita tuh. Ibadah kita yang lain, minta maaf, kita bukan pesimis, bukan suuzon sama Allah, tidak. Jauh rasanya kita bisa memandang wajah Rasulullah. Salawat yang kita baca insya Allah menyebabkan kita bisa memandang wajah Rasul. Aneh. Yang ketiga, nikmat yang sempurna adalah saatnya kita itu bisa masuk dan memandang zatnya Allah. Bagaimana itu yang kita raih semua? Dari nikmat yang kecil memperoleh nikmat yang besar sehingga nikmat yang sempurna. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih. Ini kuncinya. Siapa orang yang ingin berjumpa kepada Allah dengan sebuah kematian, falyamal amalan salihan, hendaklah mereka itu beramal yang soleh. Di garis bawahi amal yang soleh itu apa? Ya, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali tercampur dengan sifat syirik. Ya, ini pernah diterangkan. Jadi syirik itu ada dua. Ada syirik jali dan ada syirik khafi. Syirik jali itu adalah syirik atau perbuatan orang itu mempunyai kepercayaan selain daripada Allah. Lama saudara punya burung. Gara-gara burung, alhamdulillah ini rezeki saya. Lancar. Gara-gara burung. Musyriknya tuh. Musyrik. Tapi kalau bukan bilangnya begini, alhamdulillah wasilah. Nah, itu lain. Wasilah. Nanti saudara ucapan itu bisa menggiring orang berbuat musyrik. Hati-hati. Sehingga jangan lepas itu kaitkan kepada Allah. Mana contohnya? Alhamdulillah malam ini Allah takdirkan saya berada di tempat baik. Alhamdulillah. Ini kemampuan kita apa gerakan Allah nih? Gerakan Allah, bukan kemampuan kita. Kalau kemampuan manusia, banyakkan mana kira-kira yang datang dengan yang nggak datang? Saya nggak di sini sampir ya. Banyakkan mana yang datang mereka kagak? Itu kenapa? Sebab nggak digerakin oleh Allah. Azan masjid, suara yang keras, pakai speaker. Allah sholat, gitu kan, keras. Kan gitu. Yang dekat nggak datang. Yang jauh. Ini bukan nyinggung. Yang kita khawatir Allah nih nggak berikan kesempatan dan gerakin hati kita. Itu aja. Makanya berusaha. Paksain. Ya. Nah, jadi landasannya itu faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Itu beramal yang wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Oh, ada orang banyak banget perbuatannya, amaliannya, tapi saya nggak dilansai dengan ikhlas, maka semua cuma